Brengsek kalian yang ikut demo, rakyat jelata. Jangankan 5.000 orang, 50.000 pun saya nggak gentar. Ucap pejabat tondef yang membuling rakyat dan menantang rakyat. Bukan One Piece, tapi kita kehilangan peace. Halo Global Overthinking, please welcome di konten Overthinking. Konten yang menemani kegabutan dan kegiatan lu. Di sini gue akan mengoper sebuah cerita yang diharapkan membuat kita saling thinking dan sayang untuk di skip. Pembahasan kita hari ini mengenai oknum pejabat yang bullying kekuasaan ke rakyat. Jadi gini, tahun 1971, ada seorang psikolog bernama Philip Zimbardo dari Universitas Stanford membuat eksperimen untuk mengetahui dampak dari kekuasaan terhadap perilaku manusia. 24 mahasiswa sukarelawan dikumpulin. Semuanya sehat mental, gak ada catatan kriminal, dan status mereka semua setara. Lalu Zimbardo membagi jadi dua kelompok secara acak. Setengah jadi sipir, setengah jadi tahanan. Ya, dia buat penjara main-mainan lah di basement kampus. Aturannya simple, gak boleh ada kekerasan. Dan eksperimen ini direncanakan selesai dalam waktu 2 minggu. Tapi, faktanya berakhir lebih cepat dari itu. Hari pertama, semuanya normal, keadaan anteng, para sipir dan tahanan saling mulai menyesuaikan perannya masing-masing. Gak ada yang aneh. Tapi, dari keantengan itu, bibit kekuasaan mulai tumbuh. Para sipir mulai merasa punya wewenang dan mulai menikmati perannya. Hari kedua, mulai ada pemberontakan karena para sipir mulai semena-mena. Jadi para tahanan ini mereka sudah mulai protes. Mereka menolak perintah dan mulai teriak-teriak minta perlakuan yang adil. Para sipir mulai egonya tuh tumbuh, harga dirinya seperti diinjak karena mereka merasa kan mereka sipir kok diatur. Timbullah arogansi. Hasilnya sipir dendam lalu menyemprotkan tahanan dengan gas air mata. Menyemprotkan dengan alat pemadam kebakaran. Sipir juga mengambil kasur, mengambil pakaian tahanan, dan memaksa tahanan berdiri telanjang di hadapan yang lain. Hari ketiga, psikologi mulai rusak. Mulai ada perpecahan antar tahanan karena sipir mengadu domba dengan menciptakan sebuah konflik. Mereka bikin ada tahanan istimewa yang diberi fasilitas lebih di saat yang lain sengsara. Efeknya tahanan jadi saling serang padahal mereka teman satu universitas. Gak jadi warga jaga warga. Hari keempat dan kelima, trauma mulai muncul. Beberapa tahanan ada yang teriak, menangis, dan depresi. Ada satu tahanan yang dia tuh udah meledak hingga teriak-teriak histeris dan minta dikeluarkan dari eksperimen sampai akhirnya dibebaskan. Namun, sipir-sipirnya makin sadis. Mereka begadang bukan buat main ML, tapi buat menghukum tahanan. Dengan push up ratusan kali, tidur di lantai beton, mainin psikologis tahanan dengan terus meneror mental mereka. Hari ke-6, eksperimen akhirnya dihentikan. Rencananya eksperimen ini kan di awal tadi 14 hari. Cuman karena situasi yang gak memungkinkan, akhirnya Zimbardo mengambil tindakan untuk di-cut jadi 6 hari. Karena para sipir makin membrutal, keluar sifat binatangnya. Para mahasiswanya di tahanan mengalami trauma psikologis yang serius. Banyak mahasiswa yang mengalami kecemasan, depresi, bukan karena skripsi, tapi karena mental mereka yang terus diintimidasi. Dari eksperimen ini, psikolog menyimpulkan bullying bukan hanya soal karakter yang jahat, tapi karena power imbalance. Ketika satu pihak memiliki kuasa, pihak lain rentan ditindas. Lingkungan dan sistem yang buruk bisa membuat orang baik jadi ke gym. Ke Zoom kejamnya. Hubungan dengan situasi saat ini, kalau dilihat dari definisi bullying, pejabat yang ngatain rakyat brengsek, rakyat jelata, dan sikap arogan lainnya, itu termasuk bullying. Bullying kekuasaan. Ucapan arogan meremehkan itu bullying verbal loh. Menurut Dan Always, kita itu dikatakan kena bullying ketika kita berulang kali jadi sasaran perlakuan negatif dari seseorang yang memiliki kekuatan lebih dan kita sebagai korban tidak mampu membela diri. Pejabat punya uang, jabatan, akses kekuasaan. Rakyat cuma punya Persatuan Republik Indonesia. Mereka bersatu karena kekuasaan. Kita bersatu karena satu perasaan. Walaupun serasa sulit dan mungkin kalah, tapi rakyat berani melakukan perlawanan. Karena rakyat tahu perjuangan ide itu tidak akan mati. Sekalipun mati di satu orang, akan hidup di orang lainnya. Rakyat dikatain brengsek sama oknum DPR. Sebagai Dewan Perwakilan, ya gak etis lah ngatain rakyat yang diwakilkannya. Ingat, rendah hati untuk tidak merendahkan orang lain itu gak merendahkan diri kok. Belum lagi ada yang menantang rakyat. Jangankan 5.000, 50.000 pun saya gak gentar. Kalau 50 miliar baru saya gentar. Itu mah bukan
Superman tapi preman. Bahkan Menteri Keuangan yang baru saja dilantik merespon tuntutan rakyat dengan yang nggak mood market banget. Itu kan suara sebagian kecil rakyat. Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang. Tapi sekurang-kurangnya rakyat bayar pajak, Pak. Sesusah-susahnya rakyat, ya jangan divalidasi dengan perkataan kalian lah, tapi validasilah dengan kebijakan adil kalian yang ngebantu kami. Jangan jadi pejabat yang tone deaf lah. Belum lagi ada menteri yang bilang, kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadilah pedagang. Jadi guru merangkap jabatan jadi pedagang. Kayak nggak asing dengan rangkap jabatan. Langsung kena blur. Aduh, ayolah Pak, rakyat tuh sudah susah. Kami tuh butuhnya kebijakan yang mengayomi, bukan perkataan yang menghakimi. Kalau semua orang jadi pedagang, terus siapa yang fokus jadi guru di sekolah? At the end, dari korban bullying kekuasaan, ada korban yang diam, ada korban yang akhirnya melakukan perlawanan. Karena rakyat marah, sudah capek jadi korban. Setiap ada efisiensi, bukan dari pihak penguasa, tapi malah dari rakyat. Mulai dari PHK dan pajak yang dinaikkan. Oke lah, pendapatan negara itu memang ada dari pajak. Tapi negara juga support lah, seperti kayak judul-judul tuh dibasmi lah. Kalau judul-judul tuh nggak dibasmi, maka uang yang harusnya itu ditransaksikan malah jadi ke judul gitu loh. Ekonomi kita tuh juga hancur karena judul. Ayolah guys, penguasa arogan ini kiblatnya kemana sih? Ke Firaun. Pantas terkadang kita ngerasa ini seperti dinasti. Rakyat sudah dibisukan, dibirukan pula dengan dibentrokan sama aparat. Kita udah kayak Iron Man tanpa armor buat melawan pasukan Thanos yang pakai armor. Bedanya pasukan Thanos nggak beli dari uang rakyat. Kalau kita bahas dari sisi psikologis, ini kenapa bisa terjadi? Satu, karena power corrupts. Lord Acton pernah bilang, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Begitu seseorang punya kuasa dan tanpa kontrol, cara berpikir otaknya itu bisa rewiring. Bagian otak yang bertanggung jawab soal empati, area prefrontal cortex itu jadi kurang aktif. Itulah kenapa pejabat yang awalnya humble, terus ketika menjabat malah jadi orang yang arogan dan tone deaf. 2. Karena dehumanisasi. Ketika seseorang melihat orang lain itu bukanlah manusia setara, tapi adalah masalah, beban, atau angka statistik. 3. Power imbalance. Kalau di lingkaran kekuasaan isinya senioritas, pamer kuasa, maka setiap ada yang masuk ke sana terbentuk sama. 4. Loss of accountability and empathy. Banyak pejabat merasa kebal hukum. Gue pejabat. Lu siapa? Mindset gini nih yang bikin mereka jadi ngomong dan bertindak seenaknya. 5. Diffusion of responsibility. Makin banyak orang di kelompok, maka makin kecil rasa tanggung jawab individunya. Makin tipis empatinya. Setipis tisu. Jadi bingung itu hiperbola atau fakta. Dampak dari bullying kekuasaan ini cukup serius guys. Rakyat jadi takut bersuara. Ya, setiap kali bersuara dikatain brengsek, buzzer 01, 02, 03, atau bahkan ditangkap. Sehingga ada yang memilih diam yang justru malah membuat pejabat senang. Lalu juga timbul trust issue pada pemerintah. Setiap ada pejabat yang arogan, trust makin turun. Rakyat merasa pejabat bukan lagi pelayan publik, tapi paduka. Kayak gini lah, kayak orang diselingkuhin, itu susah diobatin. Karena kena dibatin. Tiap dengar ucapan manis, bawaannya otomatis skeptis dan sinis. Terus juga rakyat jadi marah. Kalau suara diabaikan, kemarahan numpuk, lama-lama kan jadi bom waktu. Makanya gak heran ketika ada kebijakan kontroversial, demo bisa meledak besar-besaran. Lalu lagi dampaknya polarisasi dan perpecahan sosial. Polarisasi muncul bukan sekedar karena beda pendapat, tapi karena ketidakadilan. Sama kayak eksperimen di Stanford Prison. Ada tahanan yang diistimewakan, ada yang ditekan. Ada warga yang dekat dengan kekuasaan, ada yang diabaikan. Ada yang pro pemerintah, ada yang kontra. Akhirnya warga jadi saling benci. Jadi warga serang warga. Harusnya kan warga jaga warga. Solusinya menurut gue seleksinya harus diperketat. Ditambah ada tes empati sama kecerdasan komunikasi. Ini sama seperti di Norwegia dan Swedia. Apalagi Cina tuh. Ketat banget. Googling aja. Jadi ya mereka jadi pejabat bukan hanya karena ijazah. Apalagi yang ijazahnya nilainya cuma 6. Selain punya IQ tinggi, pejabat juga harusnya punya empati. Karena kecerdasan tanpa perasaan akan melahirkan kekuasaan yang arogan. Bahkan Imam Malik berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu. Ya setidaknya dengan empati membuat pejabat
Ketika mau membuat sebuah kebijakan atau pernyataan, mereka mikir, ini kalau gue jadi rakyat, oke nggak ya? Dan juga pejabat harusnya belajar komunikasi publik lah. Ya seperti gimana caranya menenangkan rakyat dengan tidak merendahkan. Gimana caranya minta maaf dan klarifikasi dengan tidak memojokkan. Terus solusi lainnya sepertinya kita tuh perlu hukuman sanksi sosial. Di Jepang ada istilah sepuku politik. Artinya bukan bunuh diri beneran, tapi bunuh diri karir. Kalau pejabat melakukan kesalahan, mereka langsung mundur sendiri. Karena malu, dan itu pun mundur tanpa disuruh. Beda dengan di Indonesia. Setelah klarifikasi, habis itu ya udah menjabat seperti biasa. Kalau mau diputus bullying verbalnya, kita harus ada sanksi yang tegas seperti sanksi administratif berupa peringatan keras atau ya penonaktifan. Solusi lainnya edukasi literasi politik untuk rakyat. Jadi kalau misalnya rakyat paham haknya, kita nih rakyat susah dibully. Karena dengan adanya literasi politik membuat rakyat jadi kritis, berani bersuara dan susah dimanipulasi. Solusi terakhir ya pejabat pada akhirnya memang harus ngebangun kepercayaan ke rakyat. Jadi ya kita rakyat udah capek lah dengan pencitraan-pencitraan yang dimana mereka itu mengumpulkan kartu simpati. Karena trust itu dibangun dari aksi, bukan janji. Pola itu sama. Kalau di sekolah dan pesantren, ada kakak kelas yang ngebully adik kelas. Di perusahaan ada karyawan lama yang ngebully karyawan baru. Di pemerintah ada oknum pejabat yang ngebully rakyat. Ya kalau nggak dikontrol akan melahirkan generasi pembuli baru di lingkungan atas, bawah, dan lingkarannya nggak akan terputus. Karena kayak, yang kemarin boleh tuh kayak gitu. Masa gue nggak boleh? Anak nakal di sekolah aja dibawa ke barak. Masa pejabat yang semena-mena? Enggak. Ya sebelum mereka menjabat juga harusnya ada kelas khusus empati dan kelas khusus PR gitu. Di kantor nih, kita tuh dituntut menjaga citra perusahaan. Kalaupun kita merusak, itu bakal di-cut. Harusnya kan di pemerintah sama lah ya. Karena yang merusak citra mereka itu bukan rakyat, tapi oknum mereka sendiri. Eksperimen di Stanford itu 6 hari di negeri kita ganti henti. Mereka seperti sipir, kita seperti tahanannya. Kuasa gak buat orang yang punya kuasa ikut merasa, tapi malah merusak rasa orang yang gak punya kuasa. Saat mereka korupsi uang, di saat itulah uang juga mengkorupsi mereka. Apa yang diambil? Kepekaan. Dan kita ini nggak lagi ngebully pemerintah. Justru kita ini kritik karena kita sayang Indonesia. Kita nggak mau rasa sayang ini sia-sia. Jadi jangan berhenti kritik kolektif dan objektif agar jangan sampai HAM kita jadi hamba dan hambar karena keadilannya hampa oleh oknum pemerintah yang pamer merintah. Terima kasih, sampai jumpa di overthinking lainnya.